Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fitri Hayati, mahasiswa Manajemen Agroindustri dari golongan C dengan NIM D41191418. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai produk life cycle dari produk Nokia. Sebelumnya, apa sih itu produk life cycle? Seperti halnya pada manusia, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari, kita selalu dihadapkan pada berbagai macam pilihan produk dan jasa, mulai dari smartphone, laptop untuk bekerja, kendaraan untuk bepergian, bank untuk menabung. Itu semua merupakan salah satu produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memperpanjang hidup suatu produk, produsen harus melakukan berbagai strategi agar produk dapat tetap bertahan di dalam pasar. Seperti halnya melakukan inovasi dalam segi fitur, kemasan, harga, dan lain sebagainya. Produk life cycle atau siklus hidup produk merupakan tahapan-tahapan proses perjalanan dari suatu produk, mulai dari diperkenalkan ke pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Hal ini disamakan dengan kehidupan manusia yang mulai dari dilahirkan di dunia sampai pada kematiannya. Produk life cycle memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap perkenalan, yang kedua adalah tahap perkembangan atau growth, yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity, dan yang terakhir adalah tahap penurunan. Selanjutnya, kita akan membahas secara singkat mengenai 4 tahapan dari produk life cycle tersebut. Yang pertama ada tahap introduction atau perkenalan. Di dalam tahap ini, produk masih benar-benar baru dan baru diperkenalkan kepada konsumen. Jumlah penjualan pada tahapan ini juga masih sangat rendah, karena produk atau brand awareness yang dimiliki oleh konsumen juga masih rendah. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap pertumbuhan ini, konsumen sudah mengenali produk. Dengan kata lain, produk atau brand awareness yang dimiliki oleh konsumen sudah mencukupi bahkan tinggi. Jumlah penjualan produk meningkat dengan drastis. Karena jumlah penjualan produk yang meningkat, maka profit bagi perusahaan juga akan turut meningkat. Selanjutnya ada tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan merupakan tahap di mana pembuat produk atau produsen akan menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas pangsa pasar yang telah berkembang dengan segala upaya yang dilakukan sebelumnya. Masa seperti ini adalah waktu di mana produk akan bersaing ketat dengan produk yang lain. Kemudian yang terakhir ada tahap decline atau penurunan. Penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan merupakan gejala tahap decline dalam siklus hidup produk. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera konsumen atau pasar merasa jenuh terhadap produk yang ada dan merupakan akibat dari perubahan teknologi. Setiap jenis produk mempunyai siklusnya masing-masing. Tidak mungkin selamanya produk memiliki siklus hidup yang sama. Ada masanya berubah dan tidak ada lagi di pasaran karena tergantikan dengan produk yang baru. Apalagi dalam bidang teknologi seperti ponsel, kamera, laptop, dan lain sebagainya. Salah satu contoh produk life cycle adalah terjadi pada produk Nokia. Sebelum kita membahas mengenai produk life cycle yang terjadi pada Nokia, berikut ini merupakan company profile dari Nokia Corporation. Nokia Corporation adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Finlandia. Nokia Corporation adalah produsen ponsel terbesar di dunia yang melayani pelanggan di 130 negara berbeda. Nokia didirikan oleh Fredrik Idestam pada tahun 1871. Nokia Corporation dibagi menjadi 4 kelompok bisnis. Yang pertama, mobile phone, multimedia, enterprise,
enterprise solution, dan network. Perjalanan hidup perusahaan Nokia dimulai pada tahun 1871. Sebelum berfokus pada produksi telepon genggam, Nokia memiliki berbagai bisnis, di antaranya produksi sepatu karet, barang elektronik, dan produksi kertas. Kemudian pada tahun 1992, Nokia mulai berfokus pada produksi telepon genggam setelah sebelumnya terancam bangkrut karena berbagai investasi yang dilakukan itu gagal. 3 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002, Nokia terus melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan selera pasar. Kemudian pada tahun 2007, Nokia mencapai titik puncak dengan market share yang luar biasa, yaitu mencapai 47% dari keseluruhan pasar telepon genggam. Nah, pada tahun 2010, mulailah terjadi pertanda turunnya akan pangsa pasar Nokia yang disebabkan oleh beberapa hal. Kita bahas mengenai produk life cycle dari Nokia yang dimulai dari tahap introduction stage atau tahap perkenalan pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2002. Pada tahun 1992, Nokia merilis telepon genggam pertamanya yang diberi nomor seri Nokia 1011. Peluncuran produk tersebut tentu tidak berjalan dengan mulus. Ada berbagai tantangan yang datang dari masyarakat yang belum siap meninggalkan telepon rumah dan telepon berbayar. Biaya yang dikeluarkan sangat besar dan Nokia tetap merugi. Namun demikian, karena usaha yang gigih dan strategi marketing yang baik, pada akhirnya Nokia mulai meraup keuntungan. Pada pertengahan 1990-an, Nokia mulai membuka pabrik di berbagai negara dan meluncurkan berbagai produk baru seperti Nokia 638, Nokia 2160, dan Nokia 5160. Implikasinya, penjualan Nokia di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan melaju dengan pesat. Hal ini sesuai dengan teori produk life cycle, di mana saat produk baru diperkenalkan, biasanya biaya yang dikeluarkan akan sangat besar dan berpotensi terjadi kerugian. Demikian halnya dengan Nokia, ketika memperkenalkan Nokia 1011, biaya yang dikeluarkan untuk research and development serta biaya marketing sangatlah besar, bahkan hingga mengalami kerugian. Namun demikian, Nokia mampu mengatasi hal tersebut hingga mampu mendapatkan profit. Kemudian ada tahap pertumbuhan atau growth stage yang terjadi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009. Nokia mengalami tahap pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2000-an. Masa ini merupakan masa keemasan bagi Nokia. Masa ini ditandai dengan dirilisnya Nokia 3310 dan Nokia 1100 yang mampu terjual sebanyak 126 juta unit dan 200 juta unit. Hingga kini, dua perangkat tersebut menduduki peringkat pertama penjualan produk elektronik dan belum mampu tergeserkan. Hal ini sesuai dengan teori produk life cycle yang menandai bahwa pada tahapan pertumbuhan ini, penjualan sebuah perusahaan akan meningkat dengan pesat dan substansial. Pada tahap pertumbuhan ini, Nokia sangat gencar melakukan inovasi dan melakukan berbagai eksperimen dalam teknologi telepon genggam. Hal tersebut berani dilakukan oleh Nokia karena mereka telah memiliki pangsa pasar dan memiliki dana yang besar yang mampu dialokasikan ke dalam proses research and development. Pada tahap pertumbuhan ini, berbagai perangkat baru yang syarat fitur terus diluncurkan oleh Nokia. Berikut beberapa contoh perangkat inovatif yang dikeluarkan oleh Nokia pada tahap pertumbuhan ini.
Yang pertama, Nokia meluncurkan Nokia 6310 pada kuartal akhir tahun 2000, yaitu salah satu telepon genggam pertama yang menggunakan Bluetooth. Nokia 9120 Communicator pada tahun 2000 akhir, perangkat telepon genggam yang ditujukan untuk profesional, dilengkapi dengan berbagai fitur kantoran dan keyboard seperti laptop. Kemudian ada Nokia 7650 pada tahun 2002 yang merupakan perangkat Nokia pertama yang memiliki kamera terintegrasi. Kemudian ada Nokia 3650 pada tahun 2003, yaitu perangkat Nokia pertama yang memiliki sistem operasi Symbian yang pada akhirnya menjadi sistem operasi yang banyak digunakan di perangkat Nokia lainnya. Kemudian ada Nokia N-Gage pada tahun 2004, yaitu upaya Nokia untuk memasuki industri video game dan berusaha menggeser Nintendo dengan Game Boy-nya. Namun demikian, produk ini gagal di pasaran. Kemudian pada tahun 2004, Nokia juga merilis beberapa perangkat telepon dengan orientasi fashion dengan bentuk yang nyeleneh, seperti Nokia 7260 dan 7280. Selanjutnya ada tahap maturity stage atau tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan ini, penjualan Nokia mulai stagnan dan cenderung menurun setelah mencapai puncaknya di tahun 2007. Pada tahap ini, mulai muncul juga kompetitor-kompetitor baru seperti Apple yang mulai meluncurkan perangkat smartphone yaitu iPhone, dan sistem Android juga mulai muncul dan banyak digunakan di berbagai perangkat. Akibatnya, selera konsumen beralih ke iPhone dan juga Android. Nokia tentu tidak tinggal diam. Nokia melakukan product innovation dengan meluncurkan lini produk N-Series. Namun, karena selera konsumen telah berganti, N-Series pun gagal di pasaran. Nokia juga berusaha meluncurkan sistem operasi yang menggantikan sistem Symbian dengan sistem yang bernama Minggu. Strategi lain yang dilakukan oleh Nokia adalah dengan melakukan market modification dengan cara meluncurkan kembali berbagai perangkat yang murah meriah. Berikut merupakan produk N-Series yang dikeluarkan oleh Nokia pada tahap kedewasaan. Yang terakhir ada tahap penurunan atau decline stage pada tahun 2014. Setelah kemunculan banyak kompetitor seperti Apple, Samsung, LG, HTC, dan berbagai pabrikan lain, mengakibatkan penjualan Nokia menurun drastis. Keputusan mereka untuk tidak menggunakan sistem operasi yang populer pada saat itu dan inovasi yang gagal berimplikasi pada masuknya Nokia pada tahap penurunan. Selain penjualan, profit Nokia juga menurun dengan drastis. Market share Nokia yang sebelumnya mencapai 41%, turun hingga mencapai 15% dan terus menurun. Nokia berusaha menghapuskan produk-produk yang lemah dari segi penjualannya. Pada akhirnya, pada tahun 2014, setelah sempat menguasai pasar telepon genggam selama puluhan tahun, Nokia akhirnya menyerah, dan pada tahun 2014 juga, Nokia menjual sebagian besar perusahaannya kepada Microsoft dengan nilai 7,8 miliar US dollar. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa siklus hidup produk Nokia telah mencapai tahap decline atau penurunan. Yang kedua, Nokia hanya berhasil pada tahap introduction atau perkenalan dan tahap growth atau pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, siklus hidup produk tidak mengenal besar kecilnya perusahaan. Yang keempat, Nokia kini digunakan kembali untuk memproduksi telepon genggam, namun perusahaan ini benar-benar berbeda dengan Nokia yang dulu sempat berjaya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.